Bab 141, aku sangat menyukainya. Saat mereka masih dalam perjalanan, Bai Luo pergi karena ada sesuatu yang terjadi. Bai Di dan Huan Huan masuk ke kamar tempat Bai Ming menginap. Begitu mereka masuk, Huan Huan merasa udara di dalamnya sangat pengap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa pintu dan jendela tertutup rapat sekali? Ruangan itu tidak berventilasi. Pantas saja ruangannya pengap. Bai Di segera menyuruh seseorang membuka jendela untuk mencari udara segar, namun pelayan di sampingnya berkata, "Raja kita sedang sakit. Dia tidak bisa membuka jendela dan membiarkan angin masuk." Imam besar yang menginstruksikannya. Bai Di mengerutkan kening tanpa terasa ketika imam besar disebutkan. Sebuah suara tua terdengar dari dalam rumah. "Bai Di, kamu kembali." Bai Di bergegas masuk dan melihat ayahnya terbaring di tempat tidur. Ayah Bai Di dipanggil Bai Ming. Dia sudah tua, samar-samar orang bisa melihat keindahan masa mudanya di wajahnya yang keriput. Mata birunya persis sama dengan mata Bai Di. Mereka lembut dan ramah seperti laut. Ketika Huan Huan melihatnya, seolah-olah dia sedang melihat seperti apa rupa Bai Di 100 tahun kemudian. Ketegangan di hatinya hilang dalam sekejap. Bai Ming sedang tidak dalam keadaan sehat. Dia berbaring di tempat tidur dan ditutupi selimut tebal dari kulit binatang. Suaranya lembut dan rendah. "Kamu telah meninggalkan Sun City selama 3 tahun dan belum kembali satu kali pun. Kukira kamu tidak berencana bertemu denganku lagi." Bai Di penuh hormat. "Saya tertunda karena sesuatu, jadi saya kembali sedikit terlambat." "Baguslah kamu kembali. Tidak peduli apa kata orang lain, ini akan selalu menjadi rumahmu." Bai Ming terbatuk ringan. "Apakah kamu menemui kesulitan ketika tiba-tiba kembali kali ini?" Bai Di berkata, "Selain mengunjungimu kali ini, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu." "Beritahu saya." Bai Di bercerita tentang kuil bulan gelap. Kuil bulan gelap gelisah dalam 2 tahun terakhir dan terus bermain-main. Kota utama mungkin tidak tahan lagi. Aku tidak ingin ikut campur, tapi karena kuil bulan kegelapan telah menindasmu, aku pasti tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bai Ming terbatuk lagi. Bai Di segera meminta seseorang untuk membawakannya air hangat untuk diminum. Setelah meminum air, Bai Ming terengah-engah dan melanjutkan, "Aku akan meminta Xiongsu untuk membawa orang-orang ke kota bulan gelap nanti untuk memberi pelajaran pada kuil bulan gelap sehingga mereka tidak punya waktu untuk menimbulkan masalah pada batu." Suku Serigala. "Terima kasih atas bantuanmu, Ayah." Bai Ming memegang erat tangan putranya dan memberi instruksi dengan sungguh-sungguh, "Kita adalah keluarga. Kapanpun dan dimanapun, kita harus bersatu dan saling membantu. Di masa depan saat aku tidak ada, kamu dan Bai Luo akan ditinggal sendirian. Anda harus rukun. Jangan menyimpan dendam satu sama lain." Bai Di mengangguk. "Aku akan mengingat kata-katamu. Kamu selalu menjadi anak yang baik. Aku percaya padamu." Bai Ming terdiam dan tiba-tiba bertanya, "Kudengar kamu sudah menemukan jodoh." Bai Di melambai pada Huan Huan yang berdiri di ambang pintu. "Kemarilah." Huan Huan berjalan dengan hati-hati dan tersenyum manis pada Bai Ming. "Halo, namaku Huan Huan. Saya pasangan Bai Di." Bai Ming menatap wajahnya dan tersenyum lebih ramah. "Anak ini cukup tampan. Dia sangat cocok denganmu. Jika ibumu ada di surga, dia akan sangat lega." Dengan itu, dia terbatuk lagi. Bai Di membawakannya air hangat dan membantunya meminumnya. Setelah meminum air tersebut, Bai Ming merasakan tenggorokannya terasa lebih baik. Dia berkata pada Huan Huan dengan lembut, "Bai Di mirip denganku. Dia lebih pendiam dan membosankan. Dia mungkin tidak disukai oleh wanita, tapi dia perhatian dan tahu cara merawat orang lain. Jika dia melakukan kesalahan di kemudian hari, mohon maafkan dia." Huan Huan melirik Bai Di dan tersenyum ketika dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata pada Bai Ming, "Bai Di bagus. Aku sangat menyukainya." Mendengar kata-katanya, Bai Ming merasa lega. Di saat yang sama, dia semakin puas dengan menantu kecilnya. "Saya harap Anda bisa melahirkan beberapa anak untuknya di masa depan. Sayangnya, kesehatan saya terlalu buruk. Saya tidak akan bisa hidup lama. Saya pasti tidak akan bisa melihat kelahiran anak-anaknya." Bai Ming menghela nafas panjang.
Dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Huan-Huan dengan cepat menghiburnya. Tidak, kamu pasti akan hidup sampai usia lanjut. Dia tiba-tiba teringat bahwa binatang hidup lebih lama. Binatang harimau di depannya pasti berumur lebih dari 100 tahun. Dia berhenti dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Kamu pasti akan berumur panjang. Saat anak-anaknya lahir, kami ingin Anda memberi nama pada anak-anak tersebut. Bai Ming tertawa. Kamu benar-benar berbeda dari wanita yang pernah kulihat sebelumnya. Pantas saja Bai Di menyukaimu. Saya mengenal tubuh saya dengan baik. Anda tidak perlu menghibur saya. Di usia saya, apa yang belum saya lihat? Itu hanya kematian. Itu bukan masalah besar. Dengan itu, dia terbatuk lagi. Pada akhirnya, dia batuk darah. Ketika petugas yang menjaga pintu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Dia buru-buru berteriak kepada penjaga di luar pintu, cepat panggil imam besar. Raja kita batuk darah lagi. Para penjaga segera berlari menuju Gunung Dewa. Batuk, batuk, batuk. Bai Ming terbatuk histeris. Dia akan mati. Bai Di merangkul bahunya dan dengan lembut membantunya mengatur napas. Ayah, bersabarlah. Imam besar akan segera datang. Huan-Huan dengan cepat bertanya, apakah kamu punya air hangat? Bai Di melirik petugas yang segera mengerti dan membawakan segelas air hangat. Huan-Huan mengeluarkan rumput kerang kering, merendamnya dalam air, dan dengan hati-hati memberikannya kepada Bai Ming. Petugas melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu ingin raja kami makan apa? Raja kita tidak dalam keadaan sehat. Jika dia memakan sesuatu yang tidak sesuai, maka kondisinya akan semakin buruk. Anda sebaiknya tidak mengambil tindakan apapun. Mari kita tunggu sampai imam besar datang. Bai Di memotongnya, suaranya dingin. Diam dan jaga pintunya. Laporkan jika Anda melihat imam besar. Ini adalah pertama kalinya Huan-Huan melihat Bai Di begitu galak. Dia terkejut. Dia biasanya terlihat lembut dan ramah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tetap tenang dan perhatian. Dia tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Namun, menyelamatkan Bai Ming lebih penting sekarang. Huan-Huan hanya menggelengkan kepalanya sejenak sebelum menarik kembali pikirannya dan tidak berpikir lebih jauh. Petugas itu ketakutan dengan aura Bai Di. Wajahnya menjadi pucat, dan dia segera menundukkan kepalanya. Dia mundur dari kamar tidur karena ketakutan. Setelah meminum air hangat yang direndam dalam rumput kerang, Bai Ming merasakan tenggorokannya terasa jauh lebih baik. Gejala batuknya juga sedikit mereda. Bai Ming mengangkat kelopak matanya yang berat dan menatap wanita mungil dan cantik di depannya. Dia bertanya perlahan, apakah kamu tahu obat? Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye telah mengingatkan Huan-Huan untuk tidak memberi tahu siapapun tentang keterampilan dan pengetahuan medisnya, namun Bai Ming adalah ayah Bai Di. Dia tidak seharusnya dianggap orang luar, bukan? Karena tidak dapat mengambil keputusan, Huan-Huan tanpa sadar meminta bimbingan Bai Di. Bai Di menjawab pertanyaan ayahnya untuk Huan-Huan. Huan-Huan sangat pintar. Dia tidak tahu apa-apa pada awalnya. Kemudian, karena dukun tua di suku tersebut meninggal dan banyak hal terjadi, dia berhasil belajar sedikit tentang pengobatan. Dia mengatakannya dengan santai, tapi kenyataannya tidak sesederhana yang dia ucapkan. Bab 142, Berjaga-jaga. Bai Ming menduga latar belakang Huan-Huan pasti tidak biasa. Namun, karena Bai Di tidak mau mengatakannya, Bai Ming tidak ingin memaksanya. Topiknya berakhir di situ. Dia tersenyum pada Huan-Huan dan berkata dengan lembut, terima kasih. Saya merasa jauh lebih baik. Huan-Huan mengeluarkan segenggam besar rumput kerang kering. Ramuan ini bisa mengobati batuk. Jika Anda merendamnya dalam air hangat dan meminumnya 2 cangkir sehari, tenggorokan Anda akan terasa jauh lebih baik. Bai Ming menunjuk ke meja di sampingnya. Taruh saja di sana. Huan-Huan menghasilkan banyak rumput kerang. Jika dia minum 2 gelas setiap hari, jumlah tersebut akan cukup baginya untuk setahun. Tidak lama kemudian, imam besar datang bersama 2 orang peramal. 3 kota pusat masing-masing memiliki sebuah kuil, dan masing-masing dipimpin oleh seorang imam besar. Imam besar Sun City adalah pria yang tinggi dan tampan. Dia selalu tersenyum. Meskipun ia berusia parubaya,
Ia lembut, sopan, dan anggun. Sangat mudah untuk menyukainya. Namanya Wen Qian. Wen Qian mengenakan jubah yang terbuat dari sutra hiu dan memiliki liontin kristal emas di dadanya. Liontin itu memancarkan cahaya, jelas dan sangat indah. Dia diikuti oleh belasan petugas lainnya. Kebanyakan dari mereka berhenti sebelum masuk. Hanya 2 orang yang mengikutinya. Kedua hamba dewa itu menempelkan satu tangan ke dada mereka dan membungkuk. Wen Qian tidak perlu membungkuk. Dia segera berjalan menuju tempat tidur dan terlihat khawatir. Yang mulia, saya dengar Anda batuk darah lagi. Bai Di membantu Bai Ming duduk. Bai Ming berkata, jangan khawatir. Kondisiku lebih baik. Wajahnya masih sangat pucat, namun suaranya tidak serak seperti sebelumnya. Wen Qian tidak bisa tidak terkejut. Kondisimu tampaknya sedikit membaik. Apa yang telah terjadi? Bai Ming tersenyum dan berkata, mungkin obat yang kamu resepkan sebelumnya berhasil. Wen Qian ragu-ragu. Benar-benar, dialah yang meresepkan obat tersebut. Tentu saja, dia tahu betapa efektifnya obat tersebut. Paling-paling, obat-obatan tersebut hanya bisa menyehatkan tubuh dan tidak benar-benar menyembuhkan penyakit. Bai Ming sepertinya tidak mendengar pertanyaannya. Dia berkata dengan rasa syukur, saya sudah lama sakit. Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Untungnya, saya bisa bertahan sampai sekarang karena perhatian Anda. Wen Qian menekankan tangannya ke dadanya. Semua ini karena para dewa. Bai Ming mengangguk. Terima kasih, Tuhan. Wen Qian meminta seorang hamba dewa untuk membawakan semangkuk obat. Rajaku, ini adalah air suci yang diberikan oleh para dewa. Jika diminum, Anda akan bisa tidur nyenyak dan terhindar dari siksa penyakit. Bai Ming meminum air suci dan langsung merasa mengantuk. Para petugas membantunya berbaring. Yang lain mengikuti Wen Qian keluar dari kamar tidur. Wen Qian kembali menatap Bai Di dan tersenyum ramah. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya tidak menyangka jiwa binatang buas Anda telah ditingkatkan lagi. Kamu memang jenius dari keluarga kerajaan Sun City. Bai Di mengangguk. Kau menyanjungku, imam besar. Kudengar kamu menemukan pasangan wanita. Tatapan Wen Qian tertuju pada wanita kecil di sampingnya. Dia terpana dengan penampilannya, tapi kemudian senyumnya menjadi lebih lembut. Ini temanmu, kan? Dia sangat cantik. Bai Di mengelus kepala Huan Huan. Ya, namanya Huan Huan. Dia jodohku. Wen Qian mengeluarkan sepasang anting yang terbuat dari kristal biru. Saya pergi terburu-buru kali ini dan tidak membawa sesuatu yang berharga. Sepasang anting kristal ini adalah hadiah untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Huan Huan mengambil anting-anting itu dengan kedua tangannya. Mereka sangat cantik. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dia pikir itu sudah cukup, tapi Wen Qian melanjutkan, pakai sekarang. Itu pasti sangat cocok untukmu. Huan Huan tercengang. Tapi aku tidak punya tindikan. Setelah betina mencapai usia dewasa, telinganya akan ditindik oleh kerabat atau orang yang lebih tua. Wen Qian memandangnya. Ini masuk akal. Apa orang tuamu tidak memberitahumu? Huan Huan berpikir dalam hati bahwa sebenarnya tidak ada praktik seperti itu di abad ke-21. Dia menjawab dengan samar, orang tuaku meninggal lebih awal, jadi aku tidak yakin tentang banyak hal. Saya minta maaf. Kata-kataku mengingatkanmu pada sesuatu yang menyedihkan. Huan Huan menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah berlalu. Tidak apa-apa. Kenapa aku tidak membantu menusuk telingamu? Wen Qian berkata sambil tersenyum. Saya melihat Bai Di tumbuh dewasa, jadi saya dianggap setengah dari usianya. Aku tidak akan memanfaatkanmu saat aku membantumu menusuk telingamu. Huan Huan tidak menyangka dia akan memberikan saran seperti itu. Dia sedikit terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa. Bai Di angkat bicara untuk membantunya. Huan Huan takut sakit. Mari kita lupakan tindikannya. Lagi pula, tidak masalah meskipun dia tidak memakainya. Tetapi Anda tidak bisa memakai anting-anting indah tanpa indik. Tidakkah menurutmu itu disayangkan? Huan Huan dengan cepat berkata, tidak. Aku baik-baik saja seperti ini. Wen Qian tampak menyesal. Baiklah, karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Dia berhenti dan melirik anting kristal biru di tangan Huan Huan.
Sayang sekali Anda tidak bisa memakai anting-anting ini. Kenapa aku tidak memberimu hadiah lagi? Tidak perlu melalui banyak masalah. Saya bisa menyimpannya dan memberikannya kepada putri saya ketika dia besar nanti, kata Huan Huan sambil tersenyum. Jika dia mengetahui bahwa ini adalah anting-anting dari imam besar, dia akan merasa sangat tersanjung. Pujiannya jelas membuat Wen Qian senang. Dia tersenyum. Kamu sangat cantik. Saya yakin putri Anda akan menggemaskan. Terima kasih atas pujianmu. Wen Qian memandang Bai Di dan tiba-tiba bertanya, kamu tiba-tiba kembali ke Sun City. Anda pasti mengalami beberapa kesulitan di luar, kan? Bai Di berkata, ada masalah, tapi itu bukan masalah besar. Saya bisa mengurusnya sendiri. Meskipun kamu tidak memiliki hubungan darah denganku, aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri sejak kita masih kecil. Jika kamu mempunyai masalah, kamu harus memberitahuku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Menghadapi cinta Wen Qian, Bai Di menjawab, saya akan mengingatnya. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Ingatlah untuk sering datang ke kuil di masa depan. Bai Di mengangguk. Kami akan melakukannya. Wen Qian pergi bersama para pelayan dewa. Saat mereka pergi, Huan Huan menoleh ke Bai Di dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak percaya pada imam besar ini? Bai Di tidak menjawab. Bagaimana kamu tahu? Saya bisa merasakannya. Meskipun komunikasi antara Bai Di dan Wen Qian tampak sangat harmonis, indera keenam Huan Huan sebagai seorang wanita membuatnya benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wen Qian sepertinya sedang menguji Bai Di. Bai Di tetap sangat berhati-hati karena dia menyimpan semua jawabannya agak kabur. Jika Bai Di benar-benar percaya pada imam besar, dia tidak akan bersikap seperti itu. Bab 143, Tanah Suci. Bai Di menggendong gadis kecil itu dan tersenyum tak berdaya. Sepertinya aku tidak tampil dengan baik tadi. Kau langsung tahu maksudku. Kalau begitu, aku yakin pendeta tinggi tahu bahwa aku sedang berjaga-jaga terhadapnya. Apa yang harus kulakukan? Tidak, penampilanmu tadi sangat bagus. Penampilanmu bisa dibilang sempurna. Lalu kenapa kau melihat bagian depanku? Huan Huan berkata dengan serius, karena terkadang, menjadi terlalu sempurna juga merupakan penyamaran. Orang-orang yang sangat dekat dengan satu sama lain tidak akan dengan sengaja memperhatikan apakah mereka cukup sempurna. Bai Di tidak bisa menahan diri untuk menciumnya yang cantik. Guru Huan Huan, Anda benar. Saya belajar sesuatu dari Anda. Wajah Huan Huan memerah. Jangan panggil aku seperti itu. Kedengarannya sangat menakjubkan. Namun Bai Di berkata, Suang Yun boleh memanggilmu seperti itu. Kenapa aku tidak? Kapan dia memanggilku guru? Di tempat tidur. Dia mengganggumu sambil memanggilmu guru dan... Huan Huan segera menutup mulutnya. Hentikan. Bai Di menatap lembut dengan mata birunya yang tersenyum. Huan Huan tidak menyangka kalau urusan pribadinya dengan Suang Yun akan diketahui orang lain, bahkan terekspos ke wajahnya. Dia merasa sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia tidak akan pernah bisa bertemu siapapun lagi. Bai Di menjulurkan lidahnya dan menjilati telapak tangan. Sentuhan basah dan panas bahkan membawa arus listrik lemah. Huan Huan langsung gemetar karena listrik dan segera menarik tangannya kembali. Ikuti novel terkini di NOV 3LB in Co per meter. Dia menyentuh telapak tangan yang kesemutan, takut menatap mata Bai Di yang tersenyum. Aku lelah. Aku ingin beristirahat. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Mereka tinggal di rumah lama Bai Di. Lingkungannya jauh lebih baik daripada penginapan, namun masih terlihat agak kumuh. Untungnya, tempatnya bersih, dan di sanalah Bai Di tinggal. Baunya tercium di mana-mana. Huan Huan suka berada di sini. Dia karpet di bawah dan selimut tertidur. Saat belajar, Huan Huan merasa seperti sedang digendong. Dia segera membuka matanya dan menyadari bahwa Bai Di lah yang menggendongnya. Dia pun tertidur lagi. Saat dia terbangun lagi, dia melihat dirinya dalam pelukan Bai Di. Mereka sedang duduk di sebuah pohon besar. Pohon-pohon tinggi mengelilingi mereka, dan dedaunan merah berguguran bagaikan kupu-kupu yang menari-nari. Di depan, dia bisa melihat lautan awan yang bergulung-gulung.
Matahari belum terbit, dan langit malam yang gelap bagai kain sutra satin terbaik yang membentang tanpa henti hingga ke ujung dunia. Venus tergantung di malam hari, kesepian dan bangga. Huan langsung bangun dan melihat sekelilingnya dengan mata terbelalak. Mata yang gelap tampak semanis mata kucing. Bukankah dia tidur di kamar tidur? Mengapa dia bangun di gunung? Bai Di memandang dan tersenyum. Apakah kamu suka di sini? Mata birunya dipenuhi kelembutan yang dapat menenggelamkan siapapun. Huan tiba-tiba merasa bahwa pemandangan terindah di dunia tidak dapat dibandingkan dengan senyumnya. Dia menempelkan dirinya ke dada pria itu, hatinya dipenuhi rasa manis. Saya bersedia. Matahari merah besar terbit di timur. Seperti bola api yang menyala, ia membakar seluruh langit hingga berwarna merah. Lautan awan berubah menjadi lautan api. Indah bagaikan mimpi. Bai Di membelai rambut panjang Huan. Menurut legenda, kota matahari adalah tempat lahirnya Dewa Matahari. Di sini, kamu bisa melihat matahari terbit yang paling indah. Huan mengangguk. Memang indah. Setelah menyaksikan matahari terbit, Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana kita? Apakah kita masih di Sun City? Kita berada di puncak Gunung Suci. Tentu saja, kita masih di Sun City. Huan sangat terkejut. Ia melihat bunga-bunga dan pepohonan di sekitarnya. Ia tidak percaya bahwa ini adalah gunung suci yang legendaris. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan gunung biasa. Dia bertanya, apakah kita berdiri di Gunung Suci? Ya, puncak Gunung Suci adalah area terlarang. Orang luar biasanya tidak diizinkan masuk. Huan bahkan lebih terkejut lagi. Lalu mengapa kau menyinggungku? Bagaimana jika ada yang tahu? Tidak masalah. Tidak seorang pun dapat menemukan kita. Bai Di tersenyum, wajahnya yang tampan tampak puas. Ketika aku masih muda, aku biasa memanjat dan bermain. Tidak seorang pun pernah menemukanku. Ini adalah markas rahasiaku. Huan terperangkap antara tawa dan air mata. Ternyata Bai Di yang selama ini bersikap lembut dan tenang, adalah seorang anak yang nakal. Bai Di mencium pipinya. Aku tidak pernah membawa siapapun ke sini. Kau yang pertama. Huan tersenyum. Saya merasa terhormat. Aku ingin berbagi semua yang aku suka denganmu. Aku ingin kamu bahagia. Jantung Huan berdebar kencang. Dia melingkarkan lengannya di leher lelaki itu dan mencium bibirnya. Biasanya, teman-temannya lah yang menciumnya. Ia jarang sekali berinisiatif mencium teman-temannya. Ia sebenarnya sangat asing dengan tindakan ini. Ciuman Huan sedikit canggung. Rasanya tidak nyaman. Giginya terkatup beberapa kali. Bai Di memeluknya dan dengan sabar mengajarinya apa yang harus dilakukan agar merasa nyaman. Ketika ciuman itu berakhir, keduanya sedikit terangsang. Huan merasakan benda keras itu dan berkata dengan wajah merah, ayo kembali. Meskipun pemandangan di sini bagus, sungguh tidak cocok untuk melakukan hal-hal memalukan di sini. Tanahnya dipenuhi dedaunan dan ranting yang berguguran, serta banyak kerikil yang berserakan. Pasti akan mudah terluka jika seseorang berbaring di atasnya. Lebih nyaman untuk pulang dan berbaring di tempat tidur. Namun Bai Di berkata, aku tahu tempat yang bagus di gunung ini. Dia memeluk Huan dan melompat dari pohon sebelum berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Daun-daun di tanah semakin tebal, dan mengeluarkan suara renyah saat dia menginjaknya. Huan menggerakkan hidungnya. Dia pikir dia mencium bau belerang. Mungkinkah ada sumber air panas di dekat sini? Seolah menjawab tebakannya, Bai Di menggendongnya melewati semak-semak besar dan sebuah sumber air panas mengepul muncul di hadapan mereka. Bau belerang di udara semakin kuat, tetapi Huan sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia melompat ke tanah dengan gembira dan berlari ke sumber air panas. Jadi ada sumber air panas di sini. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh udara itu. Airnya cukup hangat. Bai Di berjalan mendekatinya. Jadi kolam yang bisa memanas ini disebut sumber air panas. Pendeta Agung mengatakan itu adalah kolam suci. Huan teringat air suci yang diminum Bai Ming dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah air suci itu diambil dari kolam ini? Air cukup setara dengan air mandi. Bukankah ini terlalu mengerikan? Untungnya, Bai Di membantahnya.
Tempat untuk mengambil air suci ada di hulu. Tidak jauh dari sini. Nanti aku bisa menunjukkannya padamu. Baidi sambil terus menanggalkan pakaiannya. Waktu kecil dulu waktu utama di gunung, saya lihat pendeta agung dulu sering berendam di sini. Kemudian saya coba 2 kali. Ternyata cukup nyaman. Tak lama kemudian, ia menulis dan menampilkan tubuhnya yang ramping. Otot-ototnya halus dan indah, tetapi benda keras dan besar di bawahnya terlalu mengganggu. Kulit Baidi tebal, dan dia tidak takut panas. Dia berendam di udara tanpa reaksi negatif. Huan tidak berani melakukan hal yang sama. Setelah menanggalkan pakaiannya, dia duduk di tepi pantai dan menyiramkan air panas ke tubuhnya terlebih dahulu. Airnya sangat panas. Dia harus membiarkan kulitnya beradaptasi dengan suhu sebelum masuk ke dalam air. Baidi telah berenang mendekat. Dia memeluk Huan dan menciumnya dengan lembut dan teliti. Bab 144, Pemburu. Pola bintang harimau di pinggang Baidi tiba-tiba menyala. Dia memeluk Huan erat-erat di lengannya, seolah-olah ingin menggosoknya ke dalam tubuhnya. Mata birunya berbinar-binar. Pemandian air panas itu bersinar dengan cahaya hijau terang yang aneh. Tanaman di samping sumber air panas tadinya sudah layu, tetapi sekarang, mereka tampak segar kembali. Mereka menyerap kekuatan hidup di musim semi dan dengan cepat menumbuhkan tunas hijau segar. Tutup kepala itu tiba-tiba menyebarkan lapisan kelopak merah muda dan menyedot semua kekuatan kehidupan. Benang sari kuning lembut di kelopak bunga saling berpelukan erat. Ketika telah menyerap seluruh kekuatan kehidupan di kolam, sebuah polong biji teratai hijau kecil bergetar di benang sari. Tanpa dukungan kekuatan hidup, pohon-pohon di samping sumber air panas menguning lagi. Bunga tadi tampak seperti mimpi. Baidi dan Huan berpelukan erat. Setelah waktu yang lama, Baidi kembali sadar. Dia menenangkan napasnya yang cepat dan sedikit rileks. Kemudian, dia melihat ke bawah pada pola bintang di pinggangnya. Pola bintang telah berubah lagi. Tumbuhan berduri di kepala harimau menjadi lebih rumit. Bintang-bintang di sekeliling harimau juga bertambah dari 4 menjadi 5. Dia benar-benar maju lagi. Baidi memejamkan matanya dan merasakan kekuatan tenaga dalamnya. Kekuatan itu memang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Teratai itu pun mencabut kelopaknya dan berubah kembali menjadi kuncup kecil, dan diam-diam berada di kepala Huan. Baidi membuka matanya dan menatap gadis kecil dalam pelukannya dengan ekspresi rumit. Ia begitu lelah hingga tertidur. Wajahnya yang cantik memerah, dan bibirnya yang basah membengkak karena ciuman. Rambut hitamnya yang basah menempel di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Baidi menahan keinginan untuk menciumnya di antara kedua alisnya. Jika orang-orang tahu bahwa Huan dapat membantu binatang jantan meningkatkan pola bintang mereka, semua binatang jantan di seluruh benua binatang mungkin akan tergila-gila padanya. Namun, dia begitu lemah sehingga dia tidak akan mampu menolaknya bahkan jika dia diculik. Dia akan menjadi alat bagi binatang jantan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hari-hari itu akan lebih buruk daripada kematian baginya. Baidi memeluknya erat, suaranya rendah dan tegas. Aku akan melindungimu. Selama dia ada, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Huan. Baidi menemukan daun besar yang menyerap dan membantu Huan mengeringkan tubuh dan rambutnya. Dia menggendong Huan yang sedang tidur kembali ke istana, dan mereka tertidur dalam pelukan masing-masing. Di kamar tidur tempat Bai Ming tinggal, seorang petugas menyelinap keluar. Dia biasanya berada di samping Bai Ming dan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Bai Ming. Pada saat ini, Bai Ming sedang tertidur dan tidak tahu bahwa petugas itu telah pergi diam-diam. Petugas ini menghindari penjaga yang berpatroli sepanjang jalan menuju Gunung Dewa di belakang istana. Ada sebuah kuil di gunung. Di pintu masuk kuil ada beberapa pelayan dewa. Petugas itu membungkuk dan berkata dengan ramah, "Imam besar meminta saya untuk datang." Para hamba dewa ini jelas telah menerima instruksi dari pendeta agung. Mereka mengawasi pelayan itu dari atas ke bawah sebelum menyingkir untuk mempersilakannya masuk. Petugas itu berjalan memasuki kuil dan bertemu dengan pendeta tinggi yang mulia. Wen Qian mengenakan jubah sutra hiu berwarna putih keabu-abuan. Matanya lembut, dan ada senyum penuh kasih di bibirnya.
Dia memancarkan cahaya suci seperti dewa. Petugas itu gemetar, suaranya bergetar karena kegembiraan. Salam, Yang Mulia. Wen Qian mengulurkan tangan dan membantu berdiri. Bangun dan bicara. Petugas itu segera berdiri, matanya dipenuhi fanatisme. Wen Qian tersenyum. Aku meneleponmu tengah malam karena ada yang ingin menanyakanmu. Petugas itu segera berkata, silakan bicara, Imam Besar. Saya pasti akan menceritakan semuanya. Yang Mulia tidak pernah sehat, tetapi hari ini, saya melihat bahwa dia tampak semakin membaik. Anda tahu kenapa? Petugas itu menenangkannya. Tidak. Wen Qian tidak kecewa. Dia berkata dengan sabar, kalau begitu, katakan padaku siapa yang melihat Yang Mulia, apa yang dia katakan, dan apa yang dia makan hari ini. Halaman ini, saya membantu Yang Mulia bangun. Petugas itu berbicara lama sekali dan akhirnya selesai menceritakan semua yang terjadi hari itu. Wen Qian berpikir keras. Maksudmu Lin Huan merendam rumput kering dalam air untuk diminum Yang Mulia? Ya, saat itu, aku sudah mengingatkannya untuk tidak melakukan itu. Bagaimanapun, Anda telah membantu merawat Yang Mulia agar pulih. Bagaimana jika dia menyuruhnya makan sesuatu yang tidak seharusnya dan kondisinya semakin memburuk? Bagaimana jika dia menyalahkanmu untuk itu? Tapi dia tidak mendengarkanku. Bagaimanapun, pangeran kedua mempercayainya. Dia bahkan mengusirku keluar dari ruangan. Pada titik ini, petugas merasa dirugikan. Wen Qian tersenyum padanya. Apakah kamu masih menyimpan rumput kering yang biasa direndam Lin Huan di udara? Aku ingin melihatnya. Petugas itu segera berkata, wanita itu meninggalkan segenggam besar rumput kering sebelum pergi, tetapi Yang Mulia menyuruh seseorang untuk menguncinya di gudang. Saya tidak punya kuncinya, jadi saya tidak bisa menunjukkannya kepada Anda. Tidak masalah. Kamu sudah banyak membantuku. Di masa depan, aku akan mempertimbangkan untuk memindahkanmu ke kuil dan menjadikanmu pelayan dewa. Mata petugas itu berbinar. Merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir di upacara pendeta agung. Dengan gembira. Ya, sudah malam, menyarankan Anda kembali. Jangan biarkan siapapun tahu kemana kau pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta besar, pelayan itu segera berlari keluar kuil dan kembali ke istana. Dia gemetar karena gembira saat membayangkan akan memasuki kuil dan menjadi hamba dewa Yang Mulia. Namun, pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeramnya. Wajah Bai Luo muncul di malam hari, dan mata birunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Petugas itu sangat ketakutan hingga hampir gila. Dia menatap Bai Luo dengan ngeri dan berkata datar sambil meronta, Yang Mulia, mengapa Anda belum tidur saat ini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kau pergi ke kuil pagi-pagi sekali sendirian, bukannya patuh melayani ayahku di istana? Petugas itu bermaksud berbohong ketika dia mendengar ancaman jahat Bai Luo. Jika kau berbohong padaku, aku akan memotong tangan dan kakimu dan melemparkanmu ke binatang. Petugas itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani berbohong lagi. Meskipun pangeran ketiga selalu tampak ceria dan tampaknya mudah bergaul, ketika dia kejam, metodenya pasti lebih ganas daripada algojo paling kuat di Sun City. Bagaimanapun, dia juga tumbuh dalam perebutan kekuasaan di keluarga kerajaan. Dia telah dipengaruhi oleh banyak hal sejak dia masih muda. Tidak peduli seberapa ramahnya dia, ada kekejaman yang gila di tulang-tulangnya. Kepolosannya telah lama musnah karena keinginan untuk berkuasa. Yang terakhir selamat adalah para pemburu yang berlumuran darah. Petugas itu gemetar dan berkata, Imam Besar memanggilku untuk menanyakan kondisi Yang Mulia. Bai Luo membukakan matanya. Mengapa kamu tidak bisa pergi pada siang hari untuk menanyakan apakah ini tentang kondisi Yang Mulia? Haruskah kamu pergi saat tidak ada orang di sekitar? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Bai Luo tersenyum. Kulit kepala petugas itu terasa geli melihat senyumnya. Bab 145, Interaksi. Bai Luo melempar petugas yang lemas itu ke tanah seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia menutupnya sedikit dan melirik para penjaga di belakangnya. Seret pengkhianat ini keluar, katanya dengan santai. Potong anggota tubuhnya, potong telinga dan lidahnya, lalu lemparkan dia untuk dimakan binatang.
Para penjaga menangkap Li Kejiang dan menyeretnya keluar dengan kasar. Tidak, teriak petugas itu dengan sedih. Tolong ampuni aku. Aku akan melakukan apapun. Aku belum ingin mati. Baru ketika dia hampir keluar dari pintu, Bai Luo perlahan berkata, tunggu. Karena takut ia akan mengingkari janjinya, petugas itu segera menceritakan percakapannya dengan imam besar. Bai Luo mendengarkan ceritanya dengan tenang dan berbicara di bawahnya yang panik dan penuh harap. Orang yang paling kubenci adalah seorang pengkhianat. Kuliti dia dan gantung dia di padang pasir hingga kering. Tidak, kau berjanji akan membiarkanku pergi, janji aku berkata jujur. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Bai Luo tersenyum. Apakah aku berjanji padamu? Aku tidak ingat. Petugas itu tampak putus asa. Para penjaga menutup mulutnya dan menundanya keluar. Bai Luo menatap matahari besar yang perlahan terbit di langit. Dia tidak menyangka bahwa adik perempuan kedua yang dibawa kembali mengetahui ilmu pengobatan. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Bai Di mendengar ketukan di pintu. Dia turun dari tempat tidur dan menutupi Huan-Huan dengan selimut sebelum keluar dari kamar tidur. Orang yang datang adalah Bai Luo. Bai Luo tersenyum cerah. Kakak kedua, kenapa kamu tidak ada di rumah pagi ini? Aku datang untuk mencarimu tetapi tidak melihatmu. Katakan dengan jujur, apakah kamu menyelundupkan Huan-Huan untuk bermain? Aku mengajaknya jalan-jalan, bisik Bai Di. Huan-Huan masih istirahat. Kita ngobrol di tempat lain saja. Kedua saudaranya itu tiba di tempat pelatihan. Ada banyak penjaga yang berlatih di sini. Binatang jantan yang tinggi dan kuat menampilkan dada mereka yang berotot. Mereka hanya mengenakan rok kulit binatang di pinggang mereka. Mereka berkeringat deras, dan udara dipenuhi hormon laki-laki yang meledak-ledak. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan saat melihat kedua pangeran itu. Mereka menempelkan satu tangan ke dada dan membungkuk. Bai Di memutar tangannya. Latihan saja. Jangan khawatirkan kami. Baiklah. Binatang jantan terus berlatih secara intensif. Bai Luo melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini cukup kosong. Dia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, aku sudah lama tidak bertanding denganmu. Apakah kamu ingin bertanding? Bai Di mengangguk. Ayo. Dia tidak ingin menampilkan kekuatan bintang 5-nya, jadi dia tidak menggunakan wujud binatangnya. Sebaliknya, dia menggunakan wujud manusianya untuk menghadapi Bai Luo. Sebagai kakak laki-laki, Bai Di merendahkan hati dan membiarkan Bai Luo mengambil langkah pertama. Bai Luo tidak berdiri di tempatnya. Dia memukul dan memukulkannya ke Bai Di. Bai Di menghindar ke samping, angin dingin dari tinju Bai Luo membuat rambut putihnya yang panjang berkibar. Wajahnya yang tampan masih tersenyum lembut. Kedua saudara itu saling bertukar pukulan. Lambat laun, serangan Bai Luo menjadi semakin cepat dan gerakannya menjadi semakin tajam dan kejam. Bai Di mempertahankan langkahnya dengan mantap. Ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi ia juga tidak akan membiarkan Bai Luo memanfaatkannya. Kadang-kadang, ia bahkan akan menunjukkan apa yang salah dengan gerakannya. Namun kemudian, Bai Luo secara bertahap mengisolasi dirinya dari dunia luar dan hanya memperhatikan lawannya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu mengalahkan lawannya. Serang, serang dengan putus asa. Dia tidak menahan diri sedikit pun hanya karena pihak lainnya adalah saudaranya. Bai Di sedikit mengernyit. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan Bai Luo, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menyingkirkan pikiran untuk memberi petunjuk dan fokus untuk melawan Bai Luo. Pertarungan antara kedua bersaudara itu menjadi semakin seru, menarik perhatian banyak binatang jantan. Mereka menghentikan latihan mereka dan menatap kedua pangeran itu. Akhirnya, Bai Luo berbalik dan bahunya dicengkeram. Dia jatuh ke tanah. Bai Luo terjatuh ke tanah dan memegangi lengannya, menampakkan ekspresi kesakitan. Bai Di segera bertanya, ada apa? Kurasa lenganku terkilir. Jangan bergerak, aku akan melihatnya. Bai Di membungkuk untuk membantu saudaranya berdiri. Tanpa diduga, Bai Luo tiba-tiba menyerang dan mencengkeram leher Bai Di. Bai Di terdiam sejenak. Bai Luo tersenyum licik. Kakak kedua, aku menang. Bai Di tidak marah.
Dia melepaskan tangan Bai Luo dari lehernya dan menarik adiknya dari tanah. Kamu baik-baik saja. Apakah lenganmu masih sakit? Bai Luo mengayunkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak terluka. Aku hanya membodohimu. Aku tidak menyangka kau akan semudah itu tertipu seperti saat kau masih muda. Bai Di mengusap kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Aku senang kamu baik-baik saja. Setelah pertarungan, tidak ada lagi keseruan. Binatang jantan di sekitarnya bubar dan melanjutkan latihan mereka. Bai Luo menyenggol lengan Bai Di dan tersenyum nakal. Kakak kedua, saat aku bertanding denganmu tadi, aku mencium aroma wanita yang kuat darimu. Apakah kamu sudah berhubungan seks dengan Huan-Huan pagi ini? Namun Bai Di berkata, fakta bahwa kamu tertarik pada betina berarti kamu sudah cukup umur untuk berahi. Kapan kamu akan menemukan betina? Kudengar ayah ingin kamu bersama putri keluarga panda. Bai Luo langsung mengerutkan kening dan tampak tertekan. Jangan sebut-sebut betina dari keluarga panda. Dia putih dan gemuk. Aku sama sekali tidak menyukainya. Lalu, tipe wanita seperti apa yang kamu suka? Katakan padaku. Aku akan berbicara dengan ayah untukmu dan melihat apakah aku bisa menemukan tipemu di Sun City. Meskipun betina sangat berharga, masih banyak betina yang dapat mereka pilih. Bai Luo tersenyum misterius. Aku suka tipe Huan-Huan. Dia lembut dan imut. Dia pasti akan disukai di rumah. Bai Di menepuk kepalanya. Jangan pernah pikirkan itu. Kenapa? Bai Luo menolak untuk mengalah. Banyak saudara yang menemukan pasangan yang sama. Kalau begitu, kita bisa terus menjadi keluarga. Seberapa baikkah itu? Bai Di memberikan jawaban singkat atas keraguannya. Huan-Huan tidak cocok untukmu. Bai Luo bingung. Apa maksudmu? Dia tidak layak tinggal di istana. Dia butuh langit bebas miliknya sendiri. Kamu tidak bisa menahannya. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mempertahankannya? Bai Luo mengangkat dagunya, dan ada sedikit kemudaan di wajahnya. Dari segi penampilan, aku tidak kalah denganmu. Kakak kedua, kepribadianku juga lebih disukai oleh para wanita. Huan-Huan tidak punya alasan untuk meremehkanku. Bai Di tidak berkata apa-apa lagi. Dia menamparkan bahunya dan bercerita tentang pertarungan mereka tadi. Kamu sudah tumbuh jauh lebih kuat, sepertinya kamu sudah berolahraga saat aku pergi. Bai Luo tersenyum cerah. Saya akan terus bekerja keras. Suatu hari nanti, aku akan melampauimu, kakak kedua. Bab 146, beli. Tidak ada juru masak di istana. Semua binatang memakan daging mentah. Bai Di membuka dapur kecil di samping kamar tidurnya. Ia hanya membuat tungku kecil. Setelah memanggang ayam yang sudah dibersihkan, ia memotong daging menjadi irisan tipis, mencelupkannya ke dalam saus khusus, dan membungkusnya dengan daun sayur segar. Begitu ia menggigitnya, aromanya menyebar di mulut. Cukup sekali. Huan-Huan makan sampai mulut penuh lemak. Dia sangat senang. Bai Di menyeka minyak dari mulut. Makanlah pelan-pelan. Ini semua milikmu. Tidak ada yang memperebutkannya. Huan-Huan mendekatikan ayam ke mulut. Kamu juga makan. Bai Di mengambil satu, lalu menolak makan lagi. Sebagai seorang karnivora sejati, dia tidak begitu memahami daya tarik sayuran. Dia memanggang ayam yang lebih besar. Ayamnya tidak perlu diiris atau dibungkus dengan sayuran. Dia hanya menyobeknya dan mencelupkannya ke dalam saus. Rasanya cukup lezat. Tidak lama setelah mereka berdua selesai makan dan minum, Bai Luo tiba. Begitu Bai Luo memasuki rumah, dia mencium aroma daging panggang dan tak kuasa menahan diri agar tidak mengendus udara. Apa yang baru saja kamu makan? Kenapa kamu tidak mengajakku ikut? Bai Di berkata, kamu terlambat. Bai Luo juga sangat menyesal. Aku seharusnya keluar mencarimu lebih awal. Bai Di bertanya mengapa dia ada di sini. Bai Luo berkata, ini pertama kalinya Huan-Huan ke Sun City. Dia pasti belum pernah melihat matahari terbit di sini kan? Matahari terbit di Sun City adalah yang terindah. Aku akan mengajakmu melihatnya besok pagi. Huan-Huan manis tersenyum. Aku sudah melihatnya. Hah? Bai Luo tercengang. Huan-Huan memegang tangan Bai Di. Aku melihat matahari terbit bersama Bai Di pagi ini. Sungguh indah.
Undangan Bai Luo untuk menyaksikan matahari terbit bersama Huan Huan gagal. Bai Luo mundur. Biarkan aku mengajakmu menjelajahi Sun City. Jarang sekali kau datang ke sini. Sayang sekali kalau tidak melihat-lihat. Huan Huan menoleh ke Bai Di. Bagaimana mungkin kita pergi? Bai Di tersenyum. Pergilah jika kau mau. Sebelum keluar, Huan Huan dengan sadar membungkus dirinya dengan jubah kulit binatang. Tubuh kecilnya terbungkus rapat, hanya memperlihatkan matanya yang besar dan berair. Bai Di mengusap kepalanya. Kamu tidak perlu terlalu terikat dengan Sun City. Ini adalah wilayahnya. Dia yakin dia bisa menjaga Huan Huan tetap aman. Huan Huan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Bagaimanapun, cuaca sudah dingin. Cuacanya cukup hangat untuk membuat mantel tetap terbungkus. Bai Di mengangkatnya dengan satu tangan dan mendudukkannya di lekuk lengan. Huan Huan melingkarkan lengan di leher pria itu dan menyentuh rambut yang putih dan panjang. Rambutnya halus dan nyaman disentuh. Jadi dia tidak dapat menahan dirinya untuk tidak menyentuhnya lagi. Bai Di menatapnya tanpa daya, katanya penuh belas kasihan. Nakal. Huan Huan tersenyum seperti hamster kecil. Ketika Bai Luo melihat interaksi diam-diam antara mereka berdua, dia tersenyum dan menggoda, kalian berdua terlihat sangat dekat. Aku jadi iri. Huan Huan menutup mulutnya dan tersenyum. Cepatlah cari pasangan agar kamu tidak cemburu. Namun, Bai Luo berkata, kamu dan kakak kedua memang sepasang kekasih. Bahkan kata-katamu pun sama. Bai Di memintamu untuk mencari pasangan juga. Ya, Bai Luo melirik kakak laki-lakinya. Kakak kedua sudah mulai mengatur pernikahan untukku. Oh, Huan Huan tampak tertarik. Apakah sudah ada yang cocok? Bai Di berkata, keluarga telah memilihkan wanita yang baik untuknya, tetapi dia tidak mau. Aku tidak menyukainya. Bai Luo menatap Huan Huan dengan mantap. Aku lebih suka wanita sepertimu. Ini seharusnya menjadi petunjuk yang sangat jelas. Tetapi Huan Huan sama sekali tidak memahami niat sebenarnya dari pihak lain. Dia berkata dengan menyesal, sayangnya, aku tidak punya saudara perempuan. Aku tidak dapat membantumu. Bai Luo bingung. Dia marah dan ingin berbicara lebih belak-belakan, tetapi Bai Di menghentikannya. Ayo pergi. Kita harus kembali sebelum matahari terbenam. Bai Di menggendong Huan Huan keluar istana sementara Bai Luo berjalan di samping mereka. Di belakang mereka ada sekelompok penjaga. Kelompok 3 orang itu ada di sini untuk bermain. Tentu saja, Bai Luo tidak akan membawa Huan Huan ke daerah kumuh di luar kota. Mereka pertama-tama berjalan-jalan di sekitar istana, lalu pergi ke daerah tempat tinggal para pejabat dan bangsawan. Rumah-rumah di sini dibangun dengan rapi. Semuanya berupa halaman dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada tembok tinggi di luar halaman, jadi mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, dari spesifikasi dinding ini, orang dapat mengetahui bahwa lingkungan hidup di sini jelas jauh lebih baik daripada di Red Crystal City. Setelah melewati permukiman para bangsawan, mereka tiba di tempat tersibuk di pusat kota, distrik bisnis. Seluruh distrik bisnis dibagi menjadi 2 bagian, pasar perdagangan dan kolosem. Bai Luo pertama kali membawa Huan Huan ke pasar. Berbagai macam dan jumlah barang yang diperjualbelikan di sini sangat banyak. Huan Huan sangat terkesima oleh semua itu. Ia bahkan melihat kain kasa yang sangat tipis. Rasanya sangat halus, sedikit seperti sutra, tetapi lebih tipis dan lebih transparan daripada sutra. Melihat Huan Huan tertarik pada hal-hal seperti itu, Bai Luo menjelaskan dengan keras. Bahan ini terbuat dari sutra hiu imitasi. Namanya sutra salju. Bahan ini mudah robek. Fleksibilitas dan daya tahannya jauh lebih rendah daripada sutra hiu, tetapi harganya tidak murah, jadi hanya sedikit binatang yang membelinya. Itu mahal dan tidak praktis. Tidak heran tidak ada pelanggan. Tapi sebenarnya itu sangat indah. Semua orang menyukai hal-hal yang indah, dan Huan Huan tidak terkecuali. Dia sedikit tergoda oleh gulungan sutra salju ini. Sekalipun dia tidak bisa membuat pakaian dari benang-benang itu, dia seharusnya bisa membuat kerudung dan syal. Bai Di berkata perlahan, beli saja jika kamu menyukainya. Huan Huan ragu-ragu. Tapi harganya sangat mahal. 70 kristal tak berwarna untuk segulung sutra salju yang tak berguna.
Harga ini sedikit di luar anggarannya. Sementara dia ragu-ragu, Baidi mengeluarkan 2 kristal hijau dan membeli 2 gulungan sutra salju. Di depan semua orang, tidak mudah baginya untuk meletakkan sutra salju langsung ke dalam cincin interspatialnya, jadi dia menyerahkannya kepada para penjaga di belakangnya untuk membantu membawanya. Huan tercengang oleh kekayaan Baidi. Dia bertanya dengan nada datar, apakah kamu sekaya itu? Apakah keluargamu sangat kaya? Baidi mengusap kepalanya. Bukankah kamu keluargaku? Setelah membeli sutra salju, Baidi membeli sepasang sepatu mokasin untuk Huan. Sepatu mokasin hitam itu memiliki pola abu-abu keperakan yang halus di permukaannya. Ada juga kerikil kecil mengilap yang dijahit di bagian kaki sepatu bot itu. Kerikil itu tampak seperti serpihan kristal tak berwarna. Baidi menyentuh sol sepatunya. Sedikit tipis. Aku akan menjahit sol dalam lain untukmu saat kita kembali. Pasti lebih nyaman. Huan mengangguk dengan penuh semangat. Ya, lalu, betapa terkejutnya Huan, dia melihat pot tanah liat. Pot tanah liat ini sangat kuno. Kebanyakan berbentuk bulat dan gemuk. Kadang-kadang, ada beberapa pot tanah liat yang unik. Harganya relatif mahal. Huan berpikir dalam hati bahwa jarang sekali dia datang ke sini. Dia sudah membeli sutra salju dan sepatu. Selain itu, dia akan selalu membutuhkan pot tanah liat. Oleh karena itu, dia mengubah tangannya dan membeli 50 pot tanah liat. Melihat dia menyukai benda-benda ini, Baidi bertanya dengan suara rendah, apakah kamu ingin membeli metode pembuatan pot tanah liat? Bab 147, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Huan berkata kepadanya secara misterius, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Saya tahu cara membuat pot tanah liat. Pot tanah liat sebenarnya cukup mudah dibuat. Setidaknya, jauh lebih sederhana dari pot porselen. Dia pernah bekerja paruh waktu di kelas tembikar, jadi dia tahu proses umumnya. Baidi mengusap kepalanya. Kamu tahu banyak hal di kepala kecilmu. Itu sebabnya dia harus mengawasinya. Dia tidak ingin binatang lain dengan niat jahat menangkapnya. Baidi meninggalkan kedua pengawalnya dan menyuruh mereka mencari mobil untuk membawa periuk itu kembali ke istana. Sudah lama sekali dia tidak membeli barang dengan mudah. Huan tidak berhenti sejenak dan membeli banyak barang. Kristal di sakunya habis begitu saja. Kelompok mereka telah menarik perhatian sejak awal. Ditambah dengan tindakan belanja yang gegabah ini, mereka langsung menarik perhatian banyak monster. Hewan yang hidup di sini tidaklah sederhana. Meski mereka bukan bangsawan, mereka tetap berhubungan dengan mereka. Beberapa dari mereka dengan cepat mengenali Baidi dan Bailuo. Mereka dengan cepat berlutut dengan satu kaki. Salam, Yang Mulia. Baidi membuat semua orang berdiri. Setelah identitasnya terungkap, ia langsung menarik perhatian banyak hewan. Huan merasa tidak nyaman dikelilingi oleh banyak orang seperti monyet. Dia berbisik kepada Baidi, ayo kembali dulu. Baidi mengangguk. Dia ingin menjangkau dan memegang Huan. Huan segera berkata, saya ingin berjalan-jalan sebentar. Kamu bisa menggendongku nanti saat aku lelah. Baidi tidak memaksanya. Mata birunya tampak lembut. Baiklah. Dia memegang tangan Huan, dan mereka berjalan bersama. Bailuo dengan cepat bertanya, apakah kamu tidak ingin pergi berbelanja sebentar? Masih ada pasar budak di masa depan. Apakah kamu tidak ingin membeli beberapa budak? Huan segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan seorang budak. Ada banyak jenis hewan peliharaan selain budak. Tidakkah kamu melihatnya? Huan masih menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana dengan arena pertarungan binatang? Di sana juga menyenangkan. Bestial Battle Arena terdengar berdarah dan brutal. Huan menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin pergi ke sana. Bailuo menggaruk kepalanya. Dulu, saat dia bilang ingin mengajak cewek bermain, cewek-cewek itu cukup senang. Mengapa Huan tidak mau? Apakah dia benar-benar bukan tandingan kakak kedua? Bailuo masih sedikit marah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan kaget dari belakang. Luo kecil. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita muda yang cantik dan montok. Dia mengenakan gaun ketat yang terbuat dari kulit binatang, dan pantatnya yang indah terbungkus sangat rapat,
memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Banyak mata hewan jantan yang bersinar. Beberapa pejantan bahkan menelan ludahnya dan menatap betina. Jika bukan karena lebih dari 20 penjaga binatang jantan yang mengikuti di belakang betina, orang-orang ini pasti sudah menerkamnya. Ketika Bai Luo melihat wanita ini, wajah tampannya langsung pingsan. Mata birunya semakin meredup, dan dia tampak seperti kucing besar yang mengalami kemunduran. Mei kecil, kenapa kamu ada di sini? Wanita bernama Little Mei berlari mendekat, wajahnya yang cantik dan tembem dipenuhi kegembiraan. Saya keluar untuk berjalan-jalan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bagus sekali. Huan memandang Baidi dan bertanya dengan lembut, siapa gadis ini? Baidi berkata, namanya Nimei. Dia perempuan dari keluarga beruang bambu. Ayah ingin dia kawin dengan Bai Luo. Huan segera mengerti. Jadi dia tunangan Bai Luo. Dia sengaja merendahkan suaranya, tapi itu tidak luput dari telinga tajam binatang di dekatnya. Bai Luo segera berbalik dan menjelaskan padanya, dia bukan tunanganku. Kami hanya teman biasa. Mendengar ini, Nimei terlihat sedih. Luo kecil, aku berjanji akan menjadikanmu pasangan binatang jantan pertamaku. Kenapa kamu masih tidak mau menerimaku? Bai Luo sangat tidak puas. Aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa aku tidak menyukaimu. Tolong jangan katakan hal seperti itu lagi. Saya tidak ingin orang salah memahami hubungan kami. Nimei menatapnya dengan air mata berlinang. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apa kesalahanku? Aku bisa berubah untukmu. Kamu baik. Aku hanya tidak menyukaimu. Menyerahlah. Nimei menyeka air matanya dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Bai Luo. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku sangat menyukaimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bai Luo sedikit tidak sabar. Ayo pergi. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Huan diam-diam mengambil segenggam biji bunga matahari tumis dan memakannya sambil menonton pertunjukan. Sudah lama sekali dia tidak melihat melodrama yang menarik. Dia melewatkannya. Baidi melihat dia asyik dengan pertunjukan itu, jadi dia tidak mengingatkannya untuk pergi. Sebaliknya, dia diam-diam mengeluarkan 2 buah manis. Apakah kamu mau? Dia sedikit haus setelah makan begitu banyak biji bunga matahari. Huan mengambil buah manis itu dan mulai mengunyahnya. Nimei, yang sedang memerankan adegan dengan Bai Luo, tiba-tiba mengendus. Dia mengikuti aroma buah-buahan dan melihat buah manis yang setengah dimakan di tangan Huan. Matanya berbinar. Dia segera mendorong Bai Luo menjauh dan berlari ke Huan. Matanya berbinar saat dia menatap buah manis di tangan Huan. Dia hanya bisa menelan ludahnya. Buah apa ini? Kelihatannya enak. Ini adalah buah yang manis. Melihat dia sepertinya menginginkannya, Huan memberinya buah manis lainnya. Nimei tidak berdiri pada upacara. Dia mengambil buah manis itu dan memakannya. Dia makan dengan cepat dan menghabiskan buah manis berukuran besar itu dalam 2 atau 3 suap. Akhirnya, dia menyedot intinya hingga bersih sebelum dengan enggan meludahkannya. Nimei melihat buah manis yang belum dikonsumsi di tangan Huan dan meneteskan air liur. Aku sudah makan buah manis, tapi rasanya tidak enak seperti buahmu. Apakah Anda masih memiliki buah manis ini? Saya bisa membelinya dengan kristal. Ini adalah peluang bisnis. Bola lampu kecil di kepala Huan menyala. Ia segera mengaktifkan mode penjualnya dan berkata sambil tersenyum, selain buahnya yang manis, saya punya banyak buah yang harum dan renyah. Rasanya enak juga. Ingin mencoba? Tentu saja, tentu saja. Tanpa menunggu Huan berbicara, Baidi dengan serius mengeluarkan buah-buahan manis, buah-buahan harum dan renyah, biji bunga matahari tumis, akar teratai, dan rebung. Nimei mencicipi semua itu. Ketika dia akhirnya memakan rebung, seluruh tubuhnya berkilau karena bahagia. Enak sekali. Sangat lezat. Siapa namanya? Aku belum pernah makan makanan enak seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Huan melihat binatang mirip bambu. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini namanya rebung. Itu akar bambu. Apa itu bambu? Kedengarannya enak. Nimei tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan lagi. Bab 148, Arti Khusus.
Huan tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa berkata dengan datar, mungkin. Saya juga belum pernah makan bambu. Selain panda raksasa, siapa di dunia ini yang suka makan bambu? Tunggu sebentar, Bai Di baru saja mengatakan bahwa Nimei adalah betina dari keluarga beruang bambu. Beruang bambu hanyalah nama lain dari panda. Huan terkejut. Sial, panda adalah harta nasional. Dia benar-benar cukup beruntung bisa begitu dekat dengan harta nasional dalam hidupnya. Nimei memperhatikan mata wanita itu tiba-tiba berbinar. Mata itu panas seperti api saat dia memandangnya. Dia merasa aneh. Mengapa kamu menatapku? Harta nasional. Dia sangat ingin menyentuhnya. Tidak dapat menahan diri, Huan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh lengan Nimei. Dia tersenyum bodoh. Karena kamu manis. Kalau di zaman sekarang, Nimei pasti berteriak, ada wanita cabul di sini. Namun, ini adalah dunia binatang. Meskipun Nimei merasa ekspresi pihak lain agak aneh, itu tidak cukup aneh untuk membuatnya takut. Namun, mereka berdua perempuan. Tidak ada salahnya membiarkan Huan menyentuhnya. Pikiran Nimei dipenuhi dengan rebung yang lesat. Berapa banyak rebung yang kamu bawa? Saya ingin membeli semuanya. Harganya bisa dinegosiasikan. Huan terkekeh. Kamu boleh membeli bambu sebanyak yang kamu mau, tapi ada syaratnya. Beritahu aku, bisakah kamu berubah menjadi bentuk binatang dan biarkan aku menyentuhmu? Nimei merasa gadis kecil ini sungguh aneh. Namun demi kelezatan rebung, Nimei memutuskan untuk menyetujui persyaratan pihak lain dan menunjukkan wujud binatangnya. Dia lebih besar dari panda yang pernah dilihat Huan di TV sebelumnya. Bentuknya bulat dan ditutupi bulu lembut. Sebagian besar tubuhnya berwarna putih salju, namun anggota badan dan lehernya berwarna hitam. Dia juga memiliki dua mata panda hitam yang ikonik. Huan mau tidak mau memeluk lengannya dan membelainya. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Kamu sungguh manis. Jika aku adalah hewan jantan, aku pasti akan menikahimu. Ekspresi Bai Di dan Bai Luo berubah secara halus. Bai Luo mau tidak mau bertanya pada kakak kedua dengan suara rendah, bisakah wanita juga menyukai wanita? Bai Di memiliki perasaan campur aduk. Aku tidak tahu. Nimei bertanya dengan antusias, bisakah kamu menjual rebung itu kepadaku sekarang? Huan dengan enggan melepaskannya. Baiklah, berapa rebung yang ingin kamu beli? Aku akan membeli sebanyak yang kamu punya. Dan buah-buahan yang manis dan renyah itu. Aku ingin membelinya juga. Mendengar kata makanan, mata Nimei berbinar. Huan mengambil kesempatan itu untuk menyentuh cakarnya yang besar dan berbulu lagi. Saya punya banyak barang itu, tapi kali ini kami tidak mengeluarkannya dan menitipkannya pada seorang teman. Saya akan pergi ke tempat teman saya untuk mengambil barang dan menukarnya dengan Anda. Bagaimana? Kalau begitu kamu harus cepat. Setelah Anda mendapatkan barangnya, datang dan beritahu saya. Aku akan menunggu kabar baikmu di rumah. Huan menepuk-nepuk kakinya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Setelah berpisah dengan Nimei, Huan mengikuti Bai Di dan Bai Luo kembali ke istana. Bai Di meraih tangan Huan. Dia baru saja menyentuh harta nasional yang legendaris dan sangat bersemangat. Dia melompat ketika dia berjalan. Bai Di tersenyum padanya. Senang, ya? Aku baru saja menyentuh seekor panda. Panda sungguhan. Bai Luo sangat tidak menyetujui hal ini. Panda apa? Bukankah dia hanya seekor beruang bambu? Beruang bambu bertubuh besar, gemuk, dan kikuk seperti bola bulu besar. Terlebih lagi, mereka sangat malas. Mereka hanya makan dan tidur setiap hari. Mereka tidak punya keinginan apapun. Huan berkata dengan marah, kamu bahkan tidak menyukai harta nasional. Kamu berhak melajang seumur hidupmu. Harta nasional. Bai Luo memikirkan ekspresi bodoh di wajah beruang bambu itu dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana Anda bisa menyebutnya sebagai harta nasional? Kamu terlalu naif. Kamu tidak mengerti betapa lucunya panda. Ketika Huan menonton TV di masa lalu, dia sering terpesona oleh panda raksasa lucu yang ditampilkan di TV. Di matanya, hewan paling lucu di dunia adalah panda.
Melihat dia sangat menyukai beruang bambu, Bai Luo dengan bijaksana berhenti berdebat dengannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuat catatan mental. Betina kecil menyukai beruang bambu. Itu adalah tempat yang bagus untuk memulai. Setelah kembali ke rumah, Huan dan Bai Di memasukkan semua barang yang mereka beli sepanjang hari ke dalam cincin interspatial mereka. Huan bertanya, "Ni Mei ingin membeli rebung, tapi kali ini kami hanya membawa 2 tas kecil. Kalau tiba-tiba kita mencabut banyak rebung, pasti kita dicurigai. Terutama imam besar. Dia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Dia bisa dengan mudah merasakan keberadaan cincin interspatial." Bai Di berpikir sejenak. Suruh Sueling membantu. Oh, Bai Di menjelaskan secara detail, kita dapat mengatakan bahwa Sueling memiliki artefak magis yang dapat menyimpan banyak hal. Dengan begitu, orang lain tidak akan mencurigai kita. Huan mengerutkan kening. Apakah ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Sueling? Dia cukup kuat sehingga bahkan imam besar pun mungkin tidak berani memprovokasi dia. Terlebih lagi, dia biasanya muncul dan menghilang segera setelahnya. Bahkan jika seseorang ingin menimbulkan masalah baginya, mereka tidak akan dapat menemukannya. Huan merasa ini adalah ide yang bagus. Di malam hari, Bai Di membawa Huan ke puncak Gunung Dewa lagi dan memainkan seruling. Serulingnya terdengar nyaring, seperti kicauan burung. Tak seorang pun yang tidak tahu lebih baik bisa mengetahuinya. Tak lama kemudian, sosok berapi-api turun dari langit dan mendarat dengan mantap di depan Huan. Sueling menyentuh teratai di kepala Huan sebelum dengan lembut mengusapkan jarinya ke pipinya. Senyumannya sembrono. "Perempuan kecil, kamu akhirnya memanggilku." Huan menyeka tempat yang disentuhnya dengan rasa jijik yang tidak terselubung. "Bicaralah dengan benar, jangan terus menyentuhku." Dia berhenti dan menjelaskan mengapa dia meneleponnya. Sueling tersenyum licik. "Saya bisa membantu jika Anda mau, tapi saya harus dibayar." Huan tahu inilah jawabannya. Tidak terkejut, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Sueling melirik cincin di jarinya. "Apakah kamu mempunyai cincin seperti ini lagi? Beri aku satu." Huan segera mundur selangkah dan menatapnya dengan waspada. "Aku tidak bisa memberikan itu padamu. Semua barang miliknya ada di sana. Selain dia, Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye, dia tidak bisa memberikan cincin ini kepada siapapun." Melihat reaksinya, Sueling tidak berubah pikiran. Sebaliknya, ia menjadi semakin tertarik. "Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan rahasia di dalam ring. Saya hanya penasaran dan ingin memainkannya. Mungkin aku akan mengembalikannya kepadamu suatu hari nanti ketika aku bosan." Huan masih menggelengkan kepalanya. "Tidak, cincin ini mempunyai arti khusus. Aku tidak bisa memberikannya kepada sembarang orang." "Apa maksudnya secara spesifik?" "Itu adalah cincin kontrak. Menerapkannya sama saja dengan membuat kontrak dengan kita. Di masa depan, kamu tidak bisa melepaskannya kecuali kamu sudah mati." Huan mengira Sueling akan berubah pikiran setelah dia mengatakan ini. Tak disangka, minatnya semakin besar. Bab 149, menulis surat. Sueling menginginkan cincin interspasial. Sikap Huan tegas. "Aku tidak bisa meneleponmu. Menyerahlah. Jika kamu tidak mau memberiku cincin itu, aku tidak akan bisa menerimanya. Lupakan saja, menyarankan kita memikirkan sesuatu sendiri." Huan memegang tangan Bai Di dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berniat untuk tinggal. Suara Sueling terdengar dari belakang. "Apa kau benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Itu hanya sebuah cincin. Aku tidak keberatan terikat seumur hidup. Kenapa kamu harus disetujui?" Huan berhenti dan menoleh untuk menatapnya. "Aku tidak menyukaimu. Untuk apa aku mengikatmu padaku? Bahkan jika aku mengira menjadi ayam panggang, dagingmu mungkin akan terlalu tua dan keras untuk dikunyah." Sueling mengangkat alisnya. "Beraninya kau menganggapku tua?" Huan mengeluh lemah, "Bukankah seharusnya kamu lebih khawatir jika dijadikan ayam panggang?" Meskipun dia marah, Sueling tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. "Jika kau sendiri yang menontonku, aku akan dengan senang hati menelanjangi diriku dan menyerahkan diriku ke rumahmu." Huan,
Manusia burung ini tidak ada harapan. Titik 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 titik. Dia berkata kepada Baidi, ayo pergi. Abaikan saja pria tak tahu malu ini. Baiklah. Baidi menggendongnya dan segera menghilang ke dalam hutan. Sueling mengeluarkan kristal merah seukuran telapak tangan dan menatap pantulan dirinya di kristal itu. Kulitnya masih kenyal, dan rambut pirangnya cerah. Dia sama sekali bukan milikmu. Ketika kembali ke istana, Huan-Huan memeluk bantal dan memukulnya dengan keras. Ia mengeluh dengan marah, manusia burung bajingan. Saya meminta bantuannya dan dia berani membuat permintaan yang keterlaluan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menjalin persahabatan. Baidi berkata, tidak masalah jika dia tidak membantu. Kita akan berusaha untuk tidak menonjolkan diri saat bersama beruang bambu itu. Selama kita tidak membuat orang-orang dari kuil khawatir, kita akan baik-baik saja. Huan-Huan mengangguk, tetapi dia masih marah saat berbohong. Jangan pernah bicara dengan burung bajingan itu lagi. Biarkan dia bermain di lumpur sendirian. Baidi merasa dia terlihat seperti anak kecil saat sedang marah. Dia tidak bisa menahan tawa, matanya penuh kasih sayang. Baiklah, kita akan mengabaikannya mulai sekarang. Huan-Huan merentangkan kedua tangannya dan merengek dengan marah, aku ingin dipeluk. Baidi memeluknya dan mencium pipinya. Jangan marah lagi. Dia mengelus dagunya. Kamu yang terbaik. Sudah malam. Tidurlah. Ya, kita akan tidur bersama. Huan-Huan mengeluarkan buah-buahan dan rebung dari cincin interspasialnya namun secara tidak sengaja juga mengeluarkan lempengan batu. Ada kata-kata pada lempengan itu. Tulisan tangannya canggung dan lembut. Sekilas, dia bisa tahu bahwa itu adalah tulisan tangan Suang Yun. Ada 3 baris sederhana yang tertulis di atasnya. Huan-Huan, apakah kamu sudah sampai di Sun City dengan selamat? Silakan kirim pesan kepada kami saat kamu sudah sampai. Kami merindukanmu. Huan-Huan sangat terkejut. Mengapa ada surat yang ditulis oleh Suang Yun di ruang itu? Baidi mengambil lempengan itu dan melihatnya. Kami berempat memakai cincin, dia menganalisis secara logis. Ruang di dalam cincin itu bisa dibagi. Ini berarti kita bisa mendapatkan apa yang Suang Yun dan Sang Ye taruh di ruang itu. Kesadaran pun muncul dalam dirinya. Dia tidak menyangka cincin interspasial akan menggantikan panggilan jarak jauh di dunia ini. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Dia menghapus tulisan tangan di atas lempengan itu dan menulis 2 baris baru. Saya sudah sampai di Sun City dengan selamat. Saya akan kembali setelah selesai, jangan khawatir. Huan-Huan meletakkan lempengan batu itu kembali ke tempatnya. Ada lebih banyak buah dan sayuran di tempat itu. Jelas, Suang Yun dan Sang Ye telah meletakkan semua sayuran dan buah baru ke dalam tempat itu. Huan-Huan mengeluarkan seporsi sayur dan buah dan mengemasnya dengan Baidi. Jumlahnya tepat 100 kantong. Baidi memanggil para penjaga dan meminta mereka untuk membawa sayur-sayuran dan buah-buahan ini ke rumah keluarga beruang bambu. Agar tidak menarik perhatian, Baidi secara khusus meminta mereka untuk meninggalkan istana saat jumlah orang di sekitarnya sudah lebih sedikit. Ia juga berkeliling kota beberapa kali untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka sebelum diam-diam meletakkan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dijual di ruang dagang. Nimei telah mendengar kabar dari Baidi dan telah menjaga toko milik kamar dagang. Begitu melihat sayur-sayuran itu sudah diantar, ia langsung membayarnya. Kemudian, ia meminta seseorang untuk mengantarnya pulang dan membuka semua tas untuk memeriksanya. Setiap kantong berisi hasil bumi yang sangat segar dan lezat. Nimei merasa sangat puas. Terutama rebung yang lembut itu. Enak sekali sampai-sampai dia tidak bisa berhenti memakannya. Para penjaga kembali ke istana dan menyerahkan kristal yang mereka peroleh kepada Baidi. Totalnya ada 5 kristal merah. Harga ini berkali-kali lipat lebih tinggi daripada harga jual hasil bumi keluarga Huan-Huan di Gunung Batu. Tentu saja, mereka juga harus mengambil lebih banyak risiko. Selain itu, mereka harus memperhitungkan biaya untuk melintasi pegunungan. Harga ini sebenarnya tidak terlalu menggelikan. Huan-Huan dengan senang hati menaruh kristal merah itu ke dalam ruangnya. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak uang hanya dengan pergi keluar. Kita sangat beruntung.
Sayangnya, sebagian besar binatang yang hidup di Sun City adalah karnivora dan tidak terlalu tertarik pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Hanya keluarga beruang bambu yang menjadi pengecualian. Mereka memakan daging dan buah-buahan. Mereka terutama menyukai rebung. Saat ini, satu-satunya pelanggan yang dapat berdagang dengan Huan-Huan adalah keluarga beruang bambu. Baidi mendapat ide saat menjahit. Para wanita di kota ini suka makan sayur dan buah. Kita bisa menjual sebagian ke kamar dagang nanti. Saya yakin akan ada wanita yang datang untuk membelinya. Huan-Huan sangat penasaran tentang kamar dagang. Apakah kamar dagang di kota ini dikendalikan oleh para bangsawan? Tidak, kantor pusat kamar dagang berada di kota 10.000 binatang buas. Kamar dagang di kota Matahari ini hanyalah cabang. Pendapatan tahunan mereka cukup besar. Para bangsawan sangat iri dengan kamar dagang tersebut. Sayangnya, dukungan kamar dagang sangat kuat. Para bangsawan tidak berani ikut campur. Baidi menunjuknya dengan pakaian yang dijahit. Kelihatannya agak kecil. Apakah berat badanmu bertambah? Huan-Huan langsung merasa tidak senang. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya dengan marah dan berkata dengan keras, "Aku tidak gemuk." Itu pasti imajinasimu. Tidak ada gadis yang akan mencontohkan orang lain yang disukai gendut, bahkan suami sendiri yang sangat dicintainya. Baidi mencubit pipi tembamnya. Oke, kamu tidak gemuk. Kamu hanya berbulu. Huan-Huan, suasana romantisnya menghilang begitu saja. Baidi mengerjakan kemeja yang baru dijahitnya sekali lagi, berencana membuatnya lebih besar sehingga Huan-Huan bisa memakainya dengan lebih nyaman. Mereka makan sup untuk makan malam. Dagingnya direbus hingga lembut dan empuk. Aromanya harum dan lumer di mulut. Huan-Huan mengambil 2 gigitan kecil lalu berhenti. Baidi bertanya mengapa dia berhenti makan. Huan-Huan mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Saya gemuk. Saya harus menurunkan berat badan. Saya tidak bisa makan terlalu banyak daging." Baidi berkata, "Bagaimana kamu bisa gemuk? Kamu sangat kurus. Kamu tidak boleh menurunkan berat badan. Makanlah lebih banyak." Huan-Huan menunjuk hidungnya dan mengeluh, "Kamu mengeluh bahwa aku gemuk di siang hari." Baidi dengan cepat menjelaskan, "Aku tidak membencimu. Aku menyukaimu apa adanya. Kamu sangat gemuk dan imut. Pergi sana." Pria berotot tidak akan pernah mengerti kesedihan orang gemuk. Bab 150, Hidup dan Mati sudah ditakdirkan. Karena halangan Baidi, rencana diet Huan-Huan terpaksa ditunda. Namun sebagai wanita modern yang berprinsip dan gigih, Huan-Huan tidak akan menyerah begitu saja. Dia bangun pagi keesokan harinya. Baidi, yang sedang menyiapkan sarapan, mendengarkan bangun dan memperhatikannya. "Mengapa kamu bangun pagi sekali hari ini?" Huan-Huan menggenggam tangannya. "Saya ingin berlari. Saya ingin menurunkan berat badan." Baidi berpikir akan baik baginya untuk berlari. Olahraga dapat memperkuat gadis kecilnya. Jadi dia meletakkan pekerjaannya. "Kamu tidak mengenal tempat ini. Aku akan pergi bersamamu." Mereka berlari sepanjang jalan istana. Ketika dia kembali ke kamar, Huan-Huan terengah-engah karena kelelahan. Dia jatuh ke tempat tidur dan berbaring seperti bintang laut. Baidi membayangkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tidak memerah atau terengah-engah. Dia bahkan tidak berkeringat. Dia mengangkat Huan-Huan dari tempat tidur dan membantu menyeka keringat di tubuhnya. Sarapannya berupa daging cincang yang harum. Huan-Huan makan sepotong dan minum sup sayuran. Dia merasa kenyang. Baidi masih merasa dia makan terlalu sedikit. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya untuk memastikan perutnya membuncit. Kemudian, ia memakan sisa daging cincang dan sup sayuran. Huan-Huan yang sudah kenyang makan pun hidup kembali. Dia menyentuh kedalaman dan berkata dengan percaya diri, "Aku pasti bisa mendapatkan perut six-pack seperti milikmu." Baidi teringat Huan-Huan yang sedang makan 8 bungkus bir dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia berkata dengan tulus, "Jangan memaksakan diri. Kamu cantik seperti ini." Baidi mengirim sejumlah sayur-sayuran dan buah-buahan ke kamar dagang untuk dijual. Seperti dugaannya, banyak perempuan di kota itu pergi membeli buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka tidak menjual banyak, tetapi harganya relatif tinggi, sehingga keuntungan mereka tetap dianggap besar.
Baidi dan Huan-Huan bisa mendapatkan uang tanpa harus keluar rumah. Rasanya sangat menyenangkan. Huan-Huan bahkan punya ide untuk bekerja sama dengan kamar dagang dalam jangka panjang. Sayangnya, kamar dagang hanya memiliki cabang di berbagai kota binatang. Gunung Batu mereka merupakan tempat terpencil. Kamar dagang jelas tidak ingin menghabiskan tenaga dan sumber daya untuk membangun cabang di sana. Huan-Huan mengungkapkan penyesalannya. Baidi mengeluarkan lempengan batu di ruang cincin. Kata-kata yang ditulis Huan-Huan di atasnya telah dihapus dan diganti dengan kata-kata baru. Tulisan itu masih dalam tulisan tangan Suang Yun. Bunyinya, "Berapa hari lagi sampai kamu pulang? Sang Ye dan aku ingin menjemputmu." Baidi berpikir sejenak, lalu menuliskan penjelasannya. "Kami tidak akan pulang paling lambat selama 15 hari ke depan." Dia memasukkan kembali batu tulis itu ke dalam ruang kosong itu. Huan-Huan merindukan Suang Yun, Sang Ye, dan anak-anak. Dibandingkan dengan kota matahari yang megah, ia lebih menyukai gunung batu yang hangat dan akrab. Dia berkata pada Baidi, "Ayo kembali. Ya, kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan berangkat pulang besok pagi." Tetapi ketika mereka hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Ming, mereka diberitahu bahwa dia sakit kritis. Baidi bergegas ke kamar tidur dan melihat ayahnya terbaring di tempat tidur, sekarat. Imam besar Wen Qian sedang mengobati Bai Ming. Namun, setelah Bai Ming meminum semangkuk besar air suci, bukan saja tidak ada gunanya, tetapi malah memperburuk kondisi Bai Ming. Napasnya sangat lemah, dan wajahnya sepucat kertas. Dia kurus kering seperti kayu bakar, tampak seperti tanaman yang layu. Para petugas juga menahan napas, tidak berani bernapas. Wen Qian berkata tanpa daya, "Maafkan saya sudah berusaha sebaik mungkin. Anda bisa mempersiapkan pemakaman yang mulia." "Bersiap untuk apa? Ayahku belum meninggal." Baidi melotot padanya. "Jika ayahku meninggal, tidak seorang pun dari kalian akan hidup tenang." Para petugas berlutut karena takut dan gemetar. Wen Qian menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Mengapa kamu harus melakukan ini? Hidup dan mati tergantung pada takdir. Orang-orang ini tidak bersalah." Baidi mengabaikannya dan memegang tangan ayahnya erat-erat. Wen Qian berkata, "Yang mulia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan satu sama lain, cepatlah dan katakan sekarang agar kalian tidak menyesal di kemudian hari." Kemudian dia pergi bersama para hamba dewa. Huan-Huan berkata kepada para pelayan yang berlutut di tanah, "Kalian semua juga bisa pergi." Para pelayan melihat bahwa Baidi tidak berkeberatan dan berlari keluar seolah-olah mereka telah diampuni. Takut Baidi akan melampiaskan amarahnya pada mereka yang tertinggal di belakang. Hanya Baidi, putranya, dan Huan-Huan yang tersisa di kamar tidur. Baidi terus berkata, "Ayah, kamu akan baik-baik saja." Tubuh Bai Ming sangat lemah sehingga dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa menatap lurus ke arah putranya, matanya yang biru redup dipenuhi dengan air mata yang enggan mengalir. Huan-Huan mengeluarkan pisau tulang dan memotong telapak tangannya. Darah menetes ke dalam mangkuk, bercampur dengan air hangat di dalamnya. Dia kemudian membawanya ke Baidi. "Berikan pada ayahmu. Mungkin itu akan membantu." Baidi melihat telapak tangannya terbungkus kulit binatang. Matanya menjadi gelap. "Terima kasih." Huan-Huan mendesaknya, katanya, "Kita ini keluarga. Tidak perlu bersikap sopan. Cepat berikan pada ayahmu." Baidi membantu ayahnya duduk dan dengan hati-hati memberinya air hangat yang dicampur darah. Setelah minum semangkuk air, kondisi Bai Ming tampak membaik. Pipinya yang pucat kembali merona, dan bahkan kerutan di wajahnya pun menghilang. Ia tampak bersemangat. Bai Ming merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dia tampak tidak percaya. "Saya merasa sehat kembali." Baidi dan Huan-Huan menghela napas lega pada saat yang sama. "Asalkan kamu baik-baik saja." Bai Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah darah Huan-Huan baru saja ditambahkan ke semangkuk air itu? Apakah darahnya dapat menyembuhkan penyakit? Jika bukan karena dia tidak punya pilihan, Baidi tidak akan pernah membiarkan Huan-Huan berdarah untuk menyelamatkan siapapun. Jika orang tahu bahwa darahnya dapat menyembuhkan luka, dia pasti akan dimakan sampai tidak ada tulangnya yang tersisa.
Baidi memohon, "Ayah, bisakah ayah melupakan apa yang baru saja terjadi? Huan-Huan hanyalah wanita biasa. Aku tidak ingin dia berada dalam bahaya." Tentu saja, Bai Ming tahu apa yang dibayangkannya, tetapi dia terlalu terkejut tadi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Baiklah, aku berjanji." Bai Ming berjanji. "Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang baru terjadi." Baidi menekankan, bahkan pendeta tinggi dan Bai Luo pun tidak bisa mengetahuinya. Bai Ming menatap dalam-dalam. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk. "Baiklah." Huan-Huan berpikir itu sudah cukup, tetapi Baidi mengeluarkan gulungan kontrak. Itu adalah gulungan kontrak perantara. Gulungan itu bisa mengontrak binatang buas antara bintang 4 dan 6. Bai Ming kebetulan adalah binatang buas jiwa bintang 6. Baidi membuka gulungan itu. "Aku tahu ini mungkin membuatku kecewa, tapi aku tidak punya pilihan. Huan-Huan lebih penting daripada kehidupan. Aku harus melindunginya, jadi tolong beri cap jempolmu pada kontrak ini dan pastikan kau tidak akan membocorkan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun." Huan-Huan menasihati dengan lembut, "Lupakan saja. Dia ayahmu. Kita bisa mempercayainya." Namun Baidi tidak bergerak. Ia menatap ayahnya dengan tegas.